memperkenalkan diri dan setelah itu akan memberikan penjelasan tentang hadis larangan berduaan. Kami kelompok 9 dengan saya sebagai profesornya, Muhammad Arfani, dan saya Fianira Kania sebagai rektornya, dan saya Eva Pana sebagai Semoga Anda tertarik dengan tayangan berikut ini yang akan kami setel atau kami tayangkan untuk kalian semua. Semoga tayangan berikut akan memberikan banyak manfaat dan pengetahuan. Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya tiba di Indonesia. Alhamdulillah baru melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Doakan agar bisa segera menyusul naik haji. Iya. Sekarang saya berada di kampus 3, kampus barunya IAIN Salatiga. Ya, sekarang lebih tepatnya saya di bundarannya. Ya, di sini ada 2 orang yang berfoto. Lihat. Mungkin ini mengerjakan tugas. Ya, seperti saya. lagi ngerjain tugas. Dosanya anak-anak yang ngerjain tugasnya. Ya, maaf ya Pak dosen. Kita lihat dulu. Mas, lewat. Ya, di sini ada tulisan IAIN Salatiga, warnanya merah menyala. Dan di tengahnya ada tumbuh-tumbuhan. Oh, dan di sini juga ada ikannya ternyata, Pak Bisa. Ya, kita berjalan-jalan. Di sini di kampus 3 ada 2 gedung, yang gedung lama bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan sesuai dengan nama tokoh Muhammadiyah, dan yang satu ada Gedung Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh daripada pendiri organisasi NU. Bisa dilihat. Itu Gedung Ahmad Dahlan, dan yang itu ada Gedung Hasyim Asy'ari. Gedungnya bagus-bagus dan besar, tidak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Di sini juga ada tamannya, taman bunga dirawat dengan baik oleh pekerja karyawan di IAIN Salatiga. Dan di sini ada rambu-rambunya juga agar para pesepeda motor berhati-hati agar tidak menabrak. Lihat tamannya. Dan ini di sini juga ada pepohonan yang rimbun. Ya, kita ke gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu, karena ini gedung yang pertama dibangun di kampus 3. Ya, parkirannya sangat luas di sini. Ada beberapa mobil. Di sini fasilitasnya ada, tentunya ada parkir, lahan parkir. Ada Pak Bon. Ya, lagi membangun. Ada 2 satpam yang berjaga. Ada AC-nya juga di sana. Alhamdulillah ya. Kita nggak masuk dulu ya, kita ke halamannya dahulu. Oke. Ya, pemirsa, kita lihat ada 2 orang yang berpacaran. Ini bukan muhrim ya, jangan ditiru ya. Mereka asik di bawah pohon. Hati-hati nanti viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang hadis larangan berduaan tanpa muhrim. Yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas. Wa anni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahdu ahadukum bi amratin illa ma'adil mahramin
Rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya, dan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah di antara kalian berdua-duaan di tempat sepi kecuali bersama dengan muhrimnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan seorang perempuan dan seorang laki berdua-duaan di tempat sepi kecuali ada muhrimnya. Jadi seorang perempuan jika ingin pergi dengan seorang laki-laki harus bersama dengan muhrimnya. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan karena yang ketiga adalah setan. Karena setan selalu membisikkan hal-hal yang buruk kepada manusia, ditakutkan terjadi fitnah dan kedua pasang laki-laki dan perempuan itu berbuat perbuatan yang zina. Kemudian hadis selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan hadis dari teman saya yang diriwayatkan Uqbah bin Amir RA, yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu mendekati orang-orang perempuan. Lalu kemudian dia bertanya, bagaimana kalau mendekati kerabat istri? Beliau menjawabnya, mendekati kerabat istri adalah berani mati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti kita temui di zaman milenial ini, atau yang disebut dengan zaman now, anak-anak muda, anak-anak ABG, anak SD, anak SMP, mereka sudah tidak malu lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bahkan mereka sering berduaan di tempat yang ramai. Mereka saling foto bersama, bermesraan, dan mempostingnya di media sosial. Bukankah itu diharamkan? Berduaan dengan lawan jenis. Bukankah itu tidak baik? Tapi mereka bersikap masa bodoh. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Mereka hanya mementingkan kesenangan. Mereka juga tidak memikirkan bagaimana orang tua mereka. Sebaiknya kita juga selalu menjaga diri kita agar jauh dari hal yang seperti itu. Kita banyak sekali menemui di luaran sana yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi mereka yang melakukan hal-hal yang senonoh, bahkan zina di tempat yang tidak seharusnya mereka lakukan, di tempat yang dilarang oleh Allah, di tempat yang suci, dan mereka tidak memikirkan bagaimana dosanya, bagaimana kedepannya, bagaimana masa depan mereka. Mereka hanya memikirkan kepuasan, seperti yang dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Jika lawan jenis berduaan, maka ketiganya adalah setan. Dan seperti yang hadis saya katakan tadi, mendekati kerabat istri adalah berani mati. Itu sama halnya dengan kehidupan kita yang sekarang ini, yang sering dikatakan sebagai adanya pelakor, apalagi merebut suami orang, yang jelas-jelas itu bukan mahramnya, itu bukan suaminya, itu bukan kekasihnya, itu dia hanya untuk kesenangan sendiri. Bahkan dia memilih untuk harta, tahta. Mereka hanya ingin kepuasan, mereka hanya ingin orang lain hancur. Dan semoga kita jauh dari hal yang seperti itu. Hati kita selalu diistiqomahkan.
kita selalu berpegang teguh akan agama kita, akhlak kita, kebaikan kita, dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, jauh dari apa yang hadis tadi dijelaskan. Nauzubillah min dzalik. Dan mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Hadis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut hadis dari teman saya tadi. Hadis yang diriwayat oleh Umar secara marfu atau bersambung sanad, tentang seorang istri yang mempunyai suami dan mempunyai kekayaan tetapi tidak diizinkan oleh suaminya untuk menunaikan haji tersebut. Seperti sabdanya, laisa laha an tantaliku illa biizni zaujaha, rawahu ad-Daraqutni. Artinya, tidak ada hak bagi istri untuk pergi haji kecuali dengan seizin suaminya. Maka mungkin ini haji yang sunat, karena tidak ada dalam hadis atau kitab ini sesuatu yang menunjukkan bahwa istrinya boleh keluar tanpa izin suaminya. Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya sah haji tanpa disertai mahramnya dan tanpa ada kemampuan. Kesimpulannya bahwa orang yang belum wajib haji atasnya kerana belum ada kemampuan, misalnya kerana sakit, fakir, dimarahi, putus jalannya, dan wanita tanpa mahram, dan alasan-alasan selain itu. Apabila mereka sudah dibebani untuk menunaikan haji, maka haji itu sudah memadai atau sah. Kemudian diantaranya ada yang baik dalam penunaian haji itu, seperti orang yang mengerjakan haji dengan berjalan kaki, dan di antara mereka tersebut ada yang tidak baik hajinya, seperti orang yang mengerjakan haji dari hasil minta-minta, dan wanita yang tidak dinyertai mahramnya. Sahnya haji mereka hanyalah kerana kemampuannya sudah sempurna. Oke guys,